Para pemerhati matematika, khususnya para siswa dan rekan-rekan guru matematika, di mana saja berada, salam dari Portal Mat, suatu channel yang mengajak kita untuk belajar matematika secara prosedural. Kali ini membahas topik definisi integral tertentu. Untuk membahasnya, kita memecahkan salah satu soal ini, yaitu integral x tambah 5 dx dari minus 3 sampai 2. Pertama kita tinjau definisi integral tertentu. Definisi integral tertentu adalah sebagai berikut. Jika diberikan fungsi f yang terdefinisi pada interval tutup AB, dan juga jika limit jumlahan Riemann, ini namanya jumlahan Riemann. Ini namanya jumlahan Riemann. Sigma fx bar tambah delta sigma fx bar delta xi kali delta xi untuk I1 sampai N, dan norm partisi terbesar mendekati 0 itu ada jika limit ini ada, maka dikatakan f terintegral pada interval AB. Dan ditulis, dan ada berarti ada nilai real dari limit ini. Dan nilai itu sama dengan integral seperti berikut. Jadi limit ini sama dengan integral ini. Jadi integral fx dx dari A sampai B sama dengan limit ini. Artinya begini, kalau kita dapatkan nilai atau limit dari jumlahan Riemann ini, itu berarti kita telah memecahkan integral ini. Penjelasannya ringkasnya begini. Jadi kalau ada suatu fungsi yang terdefinisi pada selang subselang ini, katakanlah ini titik A dan ini titik B, lalu ada fungsi seperti ini yang terdefinisi pada subselang ini, maka yang dimaksudkan dengan sigma dari itu adalah demikian. Jika kita partisi Riemann, ini karena ini adalah integral Riemann, ini di partisi tidak harus sama panjang, Katakanlah kita mengambil salah satu subselang ini. Subselang ini, katakanlah ini titik xi kurang 1, dan ini titik xi. Berarti panjang subselang ini adalah xi kurang 1. Dan ini disebut delta xi. Artinya salah satu sub panjangnya ini juga ini delta x1, ini delta x2, jadi delta x2 dan seterusnya. Delta x1, lalu kemudian yang dimaksudkan norm partisi terbesar itu adalah pembagian ini. Pembagian ini kan tidak sama, partisi-partisi ini tidak sama. Nah, yang terbesar, aturan Riemann itu yang terbesar itu mendekati 0. Karena bayangkan yang tidak sebesar P ini, ya, tentu saja sudah duluan mendekati 0. Nah, sekarang begini. Jadi kalau salah satunya fxi bar kali delta xi, ini gambarannya seperti ini. Fxi bar, x bar adalah salah satu titik di dalam ini, di dalam subselang ini. Lalu kemudian nilainya adalah ini. Tentu saja ini fxi bar, ya. Nah, jadi kalau kita memikirkan ada bilas seperti ini namanya, itu luasnya adalah seperti ini. Fxi bar kali delta xi. Itu maksudnya. Lalu kemudian ketika kita hitung limitnya, ini ekuivalen dengan mengatakan n mendekati tak hingga, ya, partisi terbesar mendekati 0. Jadi banyaknya pembagian itu tak hingga. Saya kira ini gambaran daripada notasi-notasi yang ada di sini. Yang jelas syarat daripada fungsi harus terdefinisi pada suatu selang. Baru limitnya ada, baru kemudian dikatakan terintegral. Jadi kalau kita menghitung integral sama saja dengan kita menghitung limit ini, ya. Kita menghitung ini. Jadi tugas kita adalah mencari fxi, mencari delta xi, lalu kemudian
hitung sigma-nya, lalu kemudian kita hitung limit, maka kita mendapatkan integral ini. Oke, kita lihat penerapannya di sini. Kita ingat ini ya, integral fx dx sama dengan limit jumlah Riemann itu. Kita mulai dengan ini, dari sini kita lihat bahwa fx itu sama dengan x tambah 5. X tambah 5. Lalu daerah definisinya adalah minus 3. Selang keterdefinisian adalah minus 3 sampai 2. Jadi kalau kita beri gambaran pada grafik seperti ini x tambah 5, garis ini. Garis yang miring itu adalah x tambah 5 yang berwarna hijau ini. Ini x tambah 5, Anda lihat, memotong di sumbu x minus 5, memotong sumbu y 5. Nah, kemudian selang terdefinisi adalah ini, dari minus 3 sampai 2. Dari minus 3 sampai 2. Jadi panjang selangnya ini merah ini panjang selang. Panjang selangnya 5, karena 2 kurang minus 3, 5. Ini adalah 5, lalu x sama dengan 3 ini, kemudian x sama dengan 2 adalah ini. Nah, fungsi yang terdefinisi bagian daripada grafiknya ini adalah ini. Jadi sepertinya kita mau melihat di sini, kalau kita menghitung jumlahan Riemann, kita menghitung jumlahan atau luas daripada trapesium itu. Kalau kita diminta menghitung luas trapesium itu adalah ini. Kalau kita menghitung ini panjangnya 7 ya. Kalau ini panjangnya, kita berpatokan dari sini, x tambah 5, sebab di sini 2, jadi x tambah 5. Kalau ini 2 tentu 7. Kalau di sini minus 3 tentu saja minus 3 tambah 5, 2. Jadi trapesium ini memiliki 2 garis sejajar, 2 dan 7. Jumlah 2 garis sejajar kali tingginya adalah ini 5/2. Nah, jadi kalau kita hitung 9 kali 5, 45 per 2 adalah 22,5. Ini adalah luas daripada trapesium ini ya. Luas trapesium yang dibatasi oleh garis-garis lurus merah ini itu adalah 22,5. Oke. Nah, kita tunjukkan dengan menggunakan dengan menggunakan integral, hasilnya seperti itu. Kita lihat. Untuk itu kita mencari fxi dulu. Perhatikan di sini fxi bar ya. Fxi bar, tentu saja xi ini yang dimaksud adalah xi yang berada pada suatu subselang ini. Katakanlah seperti ini. Ada subselang ini. Kita mengambil salah satu titik di sini xi bar. Tetapi karena kita bagi selang min 32 ini, selang tutup min 32 ini atas subselang-subselang yang sama. Jadi ini sama dengan ini, sama dengan ini, dan seterusnya. Sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, dan seterusnya. Jadi setiap subselang di sini, atau delta xi, itu sama saja dengan delta x. Jadi sama ya, delta x dan sama dengan, karena dibagi sama, selang yang panjangnya 5, dibagi sebanyak n. Ini, jadi masing-masing 5/n ini. Ini 5/n. Ini juga 5/n. Jadi x itu, delta x ini sudah sama dengan delta x, itu 5/n. Oke, kita sudah dapat di sini. Jadi ini 5/n ini ya. Jadi sudah kunci 5/n. Kemudian fxi bar. Fxi bar di sini karena subselang delta xi ini mendekati 0 ya. Mendekati 0. Itu berarti setara dengan n menuju tak hingga. N menuju tak hingga. Nah, sekarang fxi bar, karena kita ambil salah satu titik di ujung, yaitu karena pembagian ini karena sama, fxi di ujung, fxi ya. Nah, berapa xi? Berapa xi? Xi sama dengan berapa? Kita urut. Ini adalah x0 ini. X0 sama dengan x0 sama dengan min 3. Tentu saja titik berikut x1. X1 sama dengan min 3 tambah subselang delta x ya. Delta x.
Nah, ini sama dengan min 3 tambah 5 per N. Subselang kan 5 per N. Kemudian X2 min 3 tambah 2 kali delta X. Dan ini sama dengan min 3 tambah 2 kali 5 per N. Kemudian X4, X3 maksud saya, min 3 ditambah 3 kali delta X. Jadi ini sama dengan min 3 ditambah 3 kali 5 per N. Nah, kalau kita lihat kecenderungan pola di sini 3, 2, 1. Untuk saya di sini tambah 0 kali 5 per N. Karena kan pada dasarnya 0. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa XI sama dengan min 3 ditambah dengan I kali delta X. Dan ini sama dengan min 3 ditambah dengan I kali delta X atau I kali 5 per N. Atau kita boleh tulis 5 per N I, supaya lebih enak komunikasinya berikut. Ini XI. Ya, sehingga FXI, maka FXI bar itu sama dengan FXI. Ini sama dengan, kita gunakan fungsi di atas ini, X tambah 5. Jadi F min 3 tambah 5 per NI. Dan ini sama dengan, kita boleh tulis di sebelahnya, ini F min 3 tambah 5 per NI. Kita ingat di sini Fx sama dengan X tambah 5. Jadi kalau F min 3 tambah ini sama dengan min 3 tambah 5 per NI tambah 5. Nah, hasil sederhananya adalah sama dengan min 3 tambah 5, 2. 2 ditambah 5 per NI. Ini FXI. Jadi FXI sama dengan ini. Nah, sekarang kita siap untuk menghitung sigmanya. Maka sigma FXI bar delta XI I1 sampai N ini sama dengan sigma FXI delta X. I sama dengan 1 sampai N dengan alasan-alasan yang dijelaskan tadi. Dan ini sama dengan, ya, dari sini ke sini, ini sama dengan sigma FXI, yaitu ini 2 tambah 5 per N I kali delta XI. Delta XI adalah apa? Delta X. Delta X adalah, delta X adalah 5 per N. 5 per N I 1 sampai N. Dan kalau kita sederhanakan ini diperoleh sigma 2 kali 5 per N berarti 10 per N tambah 5 per N kali 5 per N berarti 25 per N kuadrat I. Nah, ini dia. I sama dengan 1 sampai N. Lalu kita boleh gunakan sifat. Kita boleh gunakan sifat kelinearan. Operator sigma. Maka kita boleh tulis ini ke sini. Sigma 10 per N tambah sigma 25 per N kuadrat I 1 sampai N. Dan lanjut dengan operator itu, kita tulis, kita boleh tulis di atas ya, supaya lebih jelas. Sama dengan 10 per N, konstanta itu 10 per N. Karena yang jalan I sigma 1.
ya. Nah 10 itu konstanta ya. Jadi di sini bukan I tetapi 1 I sama dengan 1 sampai N tambah lalu ini. Yang ini 25 per N kuadrat itu konstanta. 25 per N kuadrat sigma I. I sama dengan 1 sampai N. Nah, pertama kita ingat bahwa sigma I sigma 1 untuk I1 sampai N ini sama dengan N. Kenapa? Karena sigma 1 kan berarti 1 tambah 1 tambah 1, 1 tambah 1 tambah 1, tambah dan seterusnya tambah 1. Ini sebanyak N. Berarti ini sama saja dengan N kali 1. Sama saja dengan N kali 1 dan sama dengan N. Lalu kemudian yang kedua kita ingat di atas. Ada rumus-rumus Polya sigma I sama dengan 1 sampai N. Ini sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Ini dapat dibuktikan dengan induksi matematika. Ya. Nah, sekarang berdasarkan ingatan-ingatan itu, jadi ingat itu ya. Ini perlu diingat ini. Berdasarkan itu, maka kita hitung ini sama dengan 10 kali 10 per N kali N tambah dengan 25 per N kuadrat kali N yang ini. N kali N tambah 1 per N. Dan bentuk sederhananya ini bisa dipartisi, bisa dikanselasi. N per N kan 1. Lalu N per N kuadrat tersisa 1 per N. Jadi 10 tambah 25 per ini per 2 ya, ini per 2. 25 per 2 kali dengan N tambah 1 per N ya, 25 per 2 ini. Jadi 2 ini sudah digeser ke sini. N kali 2 sama dengan 2 kali N. Nah sekarang kita lihat hasilnya di halaman sebelah, di halaman sana. Ingat 10 tambah 25 per 2. Jadi di sini sigma fxi bar kali delta xi I sama dengan 1 sampai N. Ini sudah menjadi sigma fxi delta x I sama dengan 1 sampai N, dan hasilnya adalah 10 per 25 per 2. 10 per 25 per 2 10 tambah 25 per 2 kali N tambah 1 per N. Ini sama dengan 10 tambah 25 per 2 kali 1 tambah 1 per N. Nah, sekarang kita hitung limitnya. Limit sigma fxi bar delta xi ini sama dengan 1 sampai N. Norm partisi terbesar mendekati 0. Ini sama dengan limit sigma fxi kali delta xi ini sama dengan 1 sampai N. N mendekati tak hingga. Ada ini dan ini. Lalu kemudian kita hitung hasilnya. Ini sama dengan limit N mendekati tak hingga. Hasil ini adalah ini 10
tambah 25/2 kali 1 tambah super N. Oke. Sekarang, berdasarkan sifat limit, sifat-sifat kelinearan limit, ini boleh ditulis limit N mendekati tak hingga dari 10 tambah 25/2 limit N mendekati tak hingga untuk 1 ditambah tambah limit super N mendekati tak hingga. Nah, di sini ingat, limit super N untuk N mendekati tak hingga adalah sama dengan 0. Ini dibuktikan dengan definisi limit dengan argumentasi epsilon M. Nah, sekarang epsilon delta. Nah, sekarang kita gunakan itu. Dari sini kita peroleh sama dengan 10 tambah ini 25/2 dan ini 1 tambah 0. Jadi ini sebenarnya kalau kita hitung ini 10 tambah 25/2 karena kali 1. 25/2 tambah 20/2 adalah 45/2. Atau sama dengan 22,5 seperti hasil luas trapesium yang kita hitung di depan. Berarti apa? Berarti limit jumlah Riemann fxi bar kali delta xi itu sama dengan ini sama dengan 22/2, berarti ada. Nah, oleh sebab itu kesimpulan terakhir adalah integral dari minus 3 integral x tambah 5 dx dari minus 3 sampai 2 itu sama dengan limit itu, yaitu 22,5. Demikianlah pembahasan kali ini. Kita dapat jumpa pada video berikut, dan bagi para siswa tetap tekun belajar dan rajin belajar. Dan tentu saja kita jumpa dengan video yang berbeda dengan materi yang berbeda. Salam dari Portal Mat.